Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang bahaya merokok yang beranggotakan yaitu ada Yusra Ghani, NIM 83, lalu Tri Cahyo, NIM 84, lalu Nabila Perkoso, NIM 85, lalu Destia Angelina, NIM 86. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Tri Cahyo. Ya, saya akan membacakan apa saja bahaya merokok bagi kesehatan. Bahan-bahan kimia pada rokok berpotensi merusak sel paru-paru yang kemudian bisa berubah menjadi sel kanker. Selain itu, merokok juga bisa menyebabkan terjadinya berbagai penyakit pada paru-paru, seperti bronkitis, penyakit paru-paru obstruktif kronis, PPOK, dan emfisema. Kandungan rokok terdiri dari ribuan zat yang bisa menyebabkan tubuh. Efek atau bahaya merokok mungkin tidak langsung muncul, akan tetapi seiring berjalannya waktu, bagian zat di dalam rokok bisa membuat bahaya untuk tubuh. Berikut ini berbagai dampak atau akibat merokok yang sebaiknya Anda waspadai. Yang pertama, resiko kanker. Yang kedua, resiko diabetes. Yang ketiga, sistem imun melemah. Yang keempat, penyakit mata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Laili. Racun yang ada pada rokok. Kandungan rokok yang bersifat merusak amat banyak. Efek buruk dari bahaya asap rokok ini bisa terjadi pada siapa saja yang sering merokok, termasuk ibu hamil. Beberapa senyawa yang terkandung dalam rokok ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, karbon monoksida. Salah satu kandungan rokok yang merupakan gas beracun adalah karbon monoksida. Senyawa yang satu ini merupakan gas yang tidak memiliki rasa dan bau. Jika terhirup terlalu banyak, sel-sel darah merah akan lebih banyak berikatan dengan karbon monoksida dibanding dengan oksigen. Akibatnya, fungsi otot dan jantung akan menurun. Hal ini akan menyebabkan kelelahan, lemas, dan pusing. Yang kedua, nikotin. Kandungan rokok yang paling sering disinggung adalah nikotin. Nikotin memiliki efek candu seperti opium dan morfin. Nikotin berfungsi sebagai perantara dalam sistem saraf otak yang menyebabkan berbagai reaksi biokimia, termasuk efek menyenangkan dan menenangkan. Nikotin yang dihisap perokok akan terserap masuk ke dalam aliran darah, kemudian merangsang tubuh untuk memproduksi lebih banyak hormon adrenalin, sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah, denyut jantung, dan pernapasan. Efek yang mungkin muncul akibat paparan nikotin adalah muntah, kejang, dan penekanan pada sistem saraf pusat. Yang ketiga, tar. Kandungan rokok lainnya yang bersifat karsinogenik adalah tar. Tar yang terhirup oleh perokok akan mengendap di paru-paru. Timbunan tar ini beresiko tinggi menyebabkan penyakit pada paru-paru seperti kanker paru-paru dan emfisema. Tidak hanya itu, tar akan masuk ke dalam peredaran darah dan meningkatkan resiko terjadinya diabetes, penyakit jantung, hingga gangguan kesuburan. Tar dapat terlihat melalui noda kuning yang tertinggal di gigi jari. Karena tar masuk secara langsung ke mulut, zat berbahaya ini juga dapat mengakibatkan masalah gusi dan kanker mulut. Yang keempat ada hidrogen cyanida. Senyawa racun lainnya yang menjadi bahan penyusun rokok adalah hidrogen cyanida. Beberapa negara pernah memakai senyawa ini untuk menghukum mati narapidana. Saat itu, hidrogen cyanida juga digunakan dalam industri tekstil, plastik, kertas, dan sering dipakai sebagai bahan pembuat asap pembasmian. Efek dari senyawa ini dapat membakar paru-paru, menyebabkan kelelahan, sakit kepala, dan mual. Melihat bahaya kandungan rokok yang bersifat racun dan karsinogenik di atas, sudah selayaknya kebiasaan merokok dihentikan. Mulai sekarang, cobalah melakukan upaya untuk berhenti merokok guna mencegah bertambah parahnya kerusakan yang terjadi di dalam tubuh. Bahaya asap rokok.
Asap rokok diduga menjadi bagian paling berbahaya dari rokok karena mengandung zat yang lebih berbahaya ketimbang asap yang dihirup oleh perokok. Kondisi ini terjadi juga karena asap tidak melalui filter sehingga menjadi penyebab gangguan kesehatan bagi mereka yang terpapar. Meski kamu bukan perokok tetapi terpapar asap rokok secara teratur, maka tubuh tetap menyerap nikotin dan zat berbahaya lainnya. Paparan asap rokok ini mengandung lebih 4.000 senyawa kimia yang sama 250 jenis. Di antaranya dikenal sangat beracun. Parahnya lagi, lebih dari 50 di antaranya bisa memicu kanker. Guys, di zoom sih laptopnya pas bagian cara kita menghindari rokok. Oke, nah, lanjut nih Bu. Bagaimana cara kita menghindari diri dari rokok? Yang pertama, berani tampil beda, jangan merasa mungkin bila teman kamu mengatakan kamu tidak gaul dan tidak merokok. Sebagai kaum milenial harus memiliki prinsip yang kuat untuk tidak meniru atau ikutan hanya tidak mengembangkan sesuatu merokok, karena menyebabkan dampak yang buruk bagi kesehatan hidup kita. Lalu, jangan pernah mencoba untuk merokok. Menghilangkan kebiasaan merokok atau bahkan berhenti secara total memang sulit dilakukan, apalagi bagi mereka yang tidak mengalami kecanduan. Oleh karena itu, bagi Anda yang belum pernah merokok, jangan sekali-sekali Anda punya pikiran untuk mencoba merokok. Lalu, menggunakan hidup beragama dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai seorang muslim tentu paham akan batasan di agama Islam, maka harus menjalani larangan dan menjalankan perintahnya. Selanjutnya, pilih dan bergaulah dengan teman baik-baik yang tidak merokok. Dengan siapa saja, asalkan kita mampu menjaga diri kita agar tidak ikut-ikutan atau meniru, maka kita harus memiliki prinsip yang kuat. Selanjutnya, tegur jika ada yang merokok di sekolah atau di lingkungan sekitar kita, termasuk di rumah kita. Salah satu cara terbaik mengurangi risiko kanker paru bagi perokok pasif adalah sebisa mungkin menghindari paparan asap rokok baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar kita, seperti rumah. Saya masih banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa dirinya merupakan perokok pasif. Untuk menghindarinya, baiknya pilih tempat di area bebas asap rokok yang sangat berada di tempat umum seperti restoran, kafe, dan tempat nongkrong. Jika orang terdekat dengan perokok aktif, untuk tidak merokok di rumah lebih dalam mungkin. Lalu yang terakhir, lakukan hidup sehat dengan berolahraga berbadan sehat. Rutin berolahraga ternyata dapat menurunkan risiko kanker paru pada perokok aktif pria sebesar 20-50% dan 20-30% pada perokok aktif wanita. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian berjudul Physical Activity and Lung Cancer Prevention pada 2010 dalam jurnal Recent Results in Cancer Research. Tidak hanya untuk perokok aktif, manfaat olahraga teratur juga dirasakan perokok pasif. Sebab gerakan fisik saat berolahraga bisa meningkatkan fungsi pengembangan sinogen dalam tubuh dan mempercepat kemampuan tubuh untuk memperbaiki DNA yang rusak di paru-paru. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya aja metu sih ya, kita cek sih video ini ke record dadi ora.